Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 19 Mei 2021. Tema renungan dan satalu kita dengan judul Semangat Berkobar dan Semangat Berkorban. Berkobar dan berkorban. Firman Tuhan terambil di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami menyadari bahwa tatkala kehilangan semangat, maka itu jauh lebih berbahaya daripada kehilangan banyak aspek dalam hidup ini. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan kesehatan, mungkin kehilangan peluang, ataupun kehilangan orang yang kami kasihi. Kami serahkan ya Tuhan, agar sahabat seperjalanan punya semangat yang berkobar dan semangat juga yang berkorban. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Semangat yang berkobar seperti api yang menyala, dan semangat yang berkorban adalah semangat bagaimana untuk bisa memberikan kebaikan dengan kita mengorbankan sesuatu yang ada pada diri kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagi saya ada satu ayat yang sangat menakutkan sebenarnya, yaitu Ayub 17 ayat 1. Apa yang dikatakan di dalam Ayub 17 ayat 1? Ini adalah ungkapan daripada hati Ayub. Bunyinya demikian, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Coba bayangkan, kalau ada orang yang pertama kali membaca Alkitab, pas buka, lalu tutup mata, lalu tunjuk dengan telunjuk tangannya, lalu menuju kepada Ayub 17 ayat 1 yang bunyinya, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Waduh, ini ayat menakutkan. Sangat menakutkan kalau ayat ini berdiri sendiri. Namun bagaimana ayat Ayub ini berbicara tentang janji Allah yang menyertai, dan juga tentang Ayub yang hidupnya berani berkorban di dalam mengikuti Tuhan sekalipun dia kehilangan segala sesuatu. Memang Ayub banyak mengalami jatuh bangun, namun semangatnya dengan meyakini Allah menyertai Ayub. Allah tidak meninggalkan Ayub. Allah tidak membiarkan Ayub tatkala segala sesuatu yang tidak baik yang tidak baik terjadi dalam diri Ayub. Ayub tidak mengumpat Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan, karena tahu bahwa semua yang baik berasal dari Allah, dan semua yang tidak baik dalam izin Tuhan juga ada maksud Tuhan yang baik di atas segala-galanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita takutkan yang terjadi kepada orang-orang yang kita cintai? Mungkin kita bisa kehilangan pekerjaan, namun orang itu tetap punya semangat yang berkobar. Mungkin kehilangan kesehatan karena satu dan lain hal, namun tetap punya semangat yang berkobar untuk memperbaiki kesehatannya. Mungkin juga kehilangan orang yang kita cintai karena satu dan lain hal, karena sakit, karena kecelakaan, karena atau apapun juga. Namun tidak kehilangan semangat untuk tetap menjalani kehidupan ini, tetap punya semangat yang berkobar. Bagaimana kita bisa menularkan semangat yang berkobar buat orang-orang di sekitar kita, dan juga khususnya buat dirimu sendiri, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan? Semangat berkobar itu sebetulnya adalah kandungan, jadi artinya yang dilahirkan daripada semangat yang berkorban. Seorang ibu yang berkorban bagaimana mengasuh, mencintai anaknya, mengasihi anaknya, bagaimana anaknya itu tetap punya semangat yang berkobar di dalam pertumbuhannya, di dalam studi, di dalam karakter, di dalam iman percaya. Dan anak-anak yang tumbuh dengan baik salah satunya karena kasih ibu yang mau berkorban, melakukan semua yang terbaik, dan karena kasih seorang ayah yang mau berkorban, mencari nafkah, berjuang, mencukupkan seluruh kebutuhan keluarga. Itu semangat yang berkorban. Itu akan menimbulkan semangat-semangat yang berkobar seperti nyala api.
buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, relasi di dalam dunia ini ada dua macam. Relasi yang sakit dan relasi yang sehat. Relasi yang sakit adalah punya semangat bukan berkobar, tetapi semangat merusak, semangat menghancurkan, semangat menghilangkan, semangat untuk menindas, semangat untuk menyakiti. Ini adalah semangat-semangat negatif. Dan istri Ayub termasuk salah satu yang memberikan semangat yang negatif. Sudah, buat apa engkau mengikut Tuhan? Biarlah engkau kemudian menyangkal Tuhanmu, menyalahkan Tuhanmu. Kira-kira demikian. Semangat yang diberikan oleh istri Ayub justru untuk menyalahkan Allah. Demikian juga, tatkala iblis datang ke sekitar kita, dia memberikan semangat untuk menyalahkan Allah. Memberikan semangat untuk engkau mengakhiri hidupmu, untuk meninggalkan Tuhan, untuk menyalahkan Tuhan. Kira-kira demikian. Dan di dalam lingkungan kita juga sama. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang memberikan semangat yang menyakitkan, semangat yang kemudian merusak kehidupan kita, merugikan, mencelakakan, dan merusak. Bagaimana cara orang itu memberikan, katakanlah, hal-hal yang negatif untuk mematahkan semangat kita? Yaitu dengan cara menghina, dengan cara merendahkan. Dia menipu, memberikan janji palsu, dengan cara membedakan, dengan cara meninggalkan engkau, mengkhianati engkau padahal sudah hidup bersama dengan mereka sekian lama, menusuk dari belakang, bermuka dua, ular kepala dua, memanfaatkan, atau body shame. Bagaimana kemudian mentertawakan kelemahan-kelemahan dalam tubuhmu, mengungkit-ungkit masa lalu yang sudah selesai, yang tidak pernah diungkit-ungkit kembali, tidak mengampuni. Atau engkau ditekan, engkau tidak berdaya untuk melawan, engkau ditolak, engkau disindir, engkau digosipkan. Ini adalah semangat manusia berdosa yang ditaburkan bukanlah membuat semangat berkobar, namun membuat orang itu patah semangat, membuat orang itu patah arang. Ingatlah sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil sebagai duta-duta Kristus di dalam dunia ini. Kata-kata kita, perkataan kita, tingkah laku kita, sikap kita, integritas kita, komitmen kita, tanggung jawab kita. Tatkala kita itu menjadi anak-anak Allah, maka kita akan memberikan semangat yang berkobar dan semangat yang berkorban. Bagaimana kita tidak mementingkan diri sendiri, namun kita bisa memberkati orang lain. Kehidupan kita tidak membuat orang patah semangat, membuat orang sakit hati, membuat orang terluka, membuat orang celaka, membuat orang dirugikan, dan membuat orang rusak kehidupannya. Tetapi kehidupanmu itu menjadi semangat yang berkobar dan semangat yang berkorban. Sehingga yang kau tularkan adalah semangat bagaimana memuji Allah, semangat bagaimana bersyukur di dalam kesulitan yang paling sulit sekalipun. Orang tetap berani bertahan, orang tetap beriman. Setiap kita tetap percaya, yang seperti di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bayangkan, daging dan hati habis lenyap, tetapi dikatakan gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita memiliki Allah sebagai sandaran yang kuat, yang akan menolong kita, punya semangat yang berkobar. Dan setelah kita menerima kebaikan-kebaikan Allah, kita juga punya semangat untuk berkorban, membuat orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi sumpunya semangat yang berkobar untuk tetap menjalani hidup ini, mempercayai Allah, kemudian bersandar kepada Allah, dan kita tetap berjuang mengerjakan tugas-tugas kehidupan dengan perannya masing-masing. Jangan takut apa yang dikatakan oleh firman Allah, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetap memiliki semangat yang berkobar dan semangat untuk berkorban. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa pertama rasa syukur yang luar biasa untuk anak asuh yang Tuhan sediakan, orang yang membantu untuk semester terakhir kuliahnya sudah tersedia. Kami bersyukur Tuhan berkati tangan yang sudah menyediakan. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak sebagian yang berjuang untuk kuliah, untuk studi, dan orang tua yang juga berjuang bagaimana mencukupkan kebutuhannya. Hamba-Mu secara khusus saat ini berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan akan berkati, beri kesehatan, berikan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Engkau akan tolong setiap
sahabat seperjalanan yang berulang tahun pada bulan Mei. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, buat sahabat seperjalanan yang mencari kontrakan rumah atau yang sudah mau habis rumahnya, kontrak rumahnya, untuk pekerjaannya. Tuhan juga akan memberikan jalan yang terbaik untuk semua kebutuhannya. Secara khusus berdoa untuk sahabat seperjalanan dengan inisial TS, seorang bapak yang kena COVID. Tuhan akan jamah sembuhkan. Padanya kami serahkan seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap punya semangat berkobar dan semangat berkorban. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.